orderannya ini ngeri-ngeri sedap. Waduh, bis gimana sih? Ya namanya orderan ya mau nggak mau deh kita ambil. Walaupun resikonya itu merinding. Masa bayangin aja, tengah malam di kuburan. Wah, orderan masuk nih. Loh, jam segini siapa yang mau makan tengah malam begini? Ada-ada aja. Kok di kuburan? Ngapain gua nganter kue ulang tahun di kuburan? Ini pasti orderan fiktif nih. Wah, customer telepon nih. Ya, halo? Halo, Bang Andre ya? Iya, ya. Tenang Bang, orderan saya bukan fiktif. Jadi saya pesen kue, minta tolong diantar ke kuburan pacar saya, namanya Nida. Nanti jam 12 malam, tolong taruh kuenya di atas kuburannya, terus abang nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Waduh, kuburan. Kenapa harus tengah malam sih? Nggak besok pagi gitu? Ya emang agak lain sih Bang. Tapi biasa tiap tahun saya ngasihin kue ke pacar saya, Nida. Lagian cuman ngasih kue dan nyanyiin lagu selamat ulang tahun kok Bang. Ini beneran Mas, serius? Nanti saya kasih 3 kali lipat deh tipnya. Dia selalu suka dirayain seperti itu Bang. Ya udah kalau gitu saya ambil orderannya. Makasih Mas ya. Alhamdulillah. Anyep-anyep dah. Sekarang udah ada gantinya. Lah gue mah gacor, ini gue lagi ngaso aja. Lagi males gue narik. Mana sih Ki? Tumben amat lu. Anterin gue yuk. Gue iseng nih. Iya, temenin kemana? Ya, gue ada orderan nih. Anterin yuk. Tenang aja, ntar gue kasih kopi. Iya, anternya kemana? Gue dapat orderan nganterin kue ulang tahun di tengah kuburan. Kuburan? Nih masih saut nih. Oh, enggak. Tuh, bibir aja. Lah ayo. Kagak. Lagian ngapain sih nganter ke tengah kuburan, Ki? Ya, gue juga nggak tahu. Ini dari tadi gue anyep banget. Ya udah ikut yuk. Oh, enggak. Tahu, lagi aki-aki biasa ngalung pakai minta dianterin. Iya, pokoknya lu doain gue aja deh, biar di sono kagak ada apa-apa. Ya, kita mah doa mah selalu kita doain, namanya kita mah apaan ya? Tuh gelap kan? Salah balik, Ki. Bye-bye lu Ki, perasaan gua nggak enak. Kuburan. Udah anyep, ada aja orderan kayak gini. Aduh, kenapa sih orderan ini gue ambil? Kalau bukan dari sore udah anyep, nggak bakalan gue ambil. Di tengah malam di kuburan lagi. Aduh, karena kebutuhan nih, ya terpaksa deh. Kenapa? Ketakutan kalah sama kebutuhan. Sepi banget. Di sini nih titiknya nih. Aduh, tengah malam begini sepi banget. Aduh, kayak bener di sini nih. Udah kalau gitu gue kesana dulu dah. Malam begini, mana sepi sendirian lagi. Ampun dah. Ini bukan.
bukan. Aduh, ampun dah. Ini dia nih. Ampun lagi. Halo, ya Mas? Halo bang, udah di mana? Buruan bang, ini udah mau jam 12. Tinggal 1 menit lagi. Iya, udah ada nih. Iya bang. Tolong buruan cepat taruh di kuburannya. Terus nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Iya, iya, iya. Ya. Pengalaman itu benar-benar bikin jantung deg-degan. Gimana enggak? Pas saya nyanyikan lagu selamat ulang tahun, tiba-tiba selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Ada suara. Jelas banget. Selamat panjang umur. Suara ini. Makasih ya, Bang. Kenapa bang? Gue mau lari kemana nih? Apes banget gua. Aduh. Aduh, macam-macam aja nih ojol nih. Saya tegur baik-baik, malah kabur. Kelakuan ojol sekarang. Gak benar. Itulah pengalaman saya. Setelah mendengar cerita customer saya, begitu terenyuh. Malam itu jadi karena Suami. karena atasannya biru, jadi bawahnya yang masuk itu abu-abu. Nah, aku maunya seperti itu. Bagus sih, sayang. Jadi kamu Makasih ya, sayang. Sama-sama. sebelum daripada pernikahan saya seminggu, saya mengalami kecelakaan dan membuat saya lumpuh dan kehilangan pacar saya. Sayang, pokoknya kalau Iya. udah sampai rumah, kamu harus langsung pulang, nggak boleh kemana-mana. Iya sayang, emangnya mau kemana lagi sih? Ya pokoknya nggak boleh kelayapan, kamu harus langsung pulang. Iya. Aduh. Kaki. Jadi, saya selalu merayakan ulang tahun Nida. Saya nggak bisa datang ke kuburannya. Jadi saya meminta orang untuk memberikan dia kue ke kuburannya dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun ke dia. Iya, Mas. Saya juga ikut nyanyiin. Saya kuatin. Setelah saya nyanyi selamat ulang tahun itu, saya melihat sosok perempuan. Saya minta maaf ya Pak, kalau memang ada kejadian yang tidak seharusnya terjadi. Biasanya sih nggak seperti itu.
Tapi ini ada rezeki buat Bapak. Tolong diterima. Banyak banget, Mas. Kekuburan dah. Saya dari sore anyap. Alhamdulillah nih dapat rezeki. Terima kasih, Mas ya. Ya, alhamdulillah ya. Ya udah kalau gitu saya permisi. Beberapa hari atau seminggu lagi mau menikah, terjadi kecelakaan. Betapa sedihnya dia. Sampai saya juga ikut terenyuh. Begitulah yang namanya cinta. Sampai ke bawah, sampai dia meninggal masih teringat juga. Jadi pas waktu itu nih, ya kan, pas gue lagi terima orderan, gue lagi nelfon customer gue, tiba-tiba HP gue jambret. Bener kok titiknya. Coba deh, gue telepon customer dulu kali ya. Nggak diangkat. Deketin. Ya. Sini HP lu! Diam HP lu! Diam lu! Sini HP lu! Diam lu! Jambret, tolong! Wah, gue kesel banget tuh ya kan. Tahu dong kalau misalnya HP itu kan penting buat kita, apalagi kayak gue ojol, ya kan, nggak cuma terima telepon, buat teleponan, tapi semuanya duit gue di situ. Wah itu sumpah tuh, berasa kayak sayap gue patah, nggak bisa apa-apaan gue. Kejar juga. Woi bang, balikin HP gue. Sono lu! Woi, Sono lu! woi balikin bang, mana HP gue? Lari lu! Jangan Sono lari lu! lu. Woi Ngapain bang, ngejar-ngejar kita balikin lu? HP gue. Woi. Sono lu! Woi, jangan ngikutin kita lu! Waktu HP gue dijamret tuh, wah gila adrenalin gue nih udah diubun-ubun. Pas gue lihat itu jamret, pas belok gang. Sono lu ngapain lu? Berhenti nggak? Berani lu ngikutin mati Berhenti lu! nggak? Mati Berhenti! lu! Woi! Woi, Sono lu. balikin HP gue. Woi. Mana HP gue? Saya nggak tahu. Ada apa nih, Pak? Ada apa? Jamret dia. Wah, kurang ajar! Ampun! Ikut! Ayo, pulang! Ikut! Saya nggak tahu. Nggak tahu. Nah, pas gua tangkep tuh jamret ya kan, gua udah agak lega nih ya kan, karena gua pikir HP gua ada di dia ya kan. Ternyata pas udah gua gapin, gua tangkep, ternyata HP gua nggak sama dia, ternyata sama jamret satu lagi. Masuk aja! Woi, jamret sialan lu ya. Balikin ke HP gua. Woi. Ampun. Ayo. Ampun. Salah lu, ampun. Ngapain lu di situ? Jangan kenceng-kenceng, Bang. Gua numpang ngumpet. Bini gua lagi ngamuk. Ya saya itu mah kalau perempuan mulutnya agak merepet, bikin sakit kuping. Bang, tolong ya, Bang. Jangan kasih tahu ke bini gua kalau gua ngumpet di sini. Ya santai aja lo.
Ya. Aduh gila. Mana sih dia? Gimana, Mbak? Lari kemana jam satunya? Nggak tahu nih, Pak. Dia lari kemana? Kenceng banget larinya soalnya. Ada apa sih nih? Nih, baru ketangkep satu lagi, nggak tahu kabur kemana. Jambret apaan? HP saya, Pak. HP saya dijamret. Apa? Cirinya gimana? Pakai helm hijau, rambutnya keriting, panjang. Iya. Oh, ikut dah. Ayo. Lu ngomongnya takut sama bini lu. Bang, ampun bang, ampun bang. Mana lu jamret? Mana HP gue? Ini mak. Lu beraninya lu jamret HP gue. Ampun mak. Aduh, ampun mak. Ya udah bawa ke kantor polisi. Iya Pak, bener Pak. Bawa aja kantor polisi dia. Berani-beraninya dijamret gue. Alhamdulillah ini HP gue akhirnya kembali ya kan. Nah, si jambret dibawa sama warga ke kantor polisi. Nah, ternyata gue belum antar orderan gue. Akhirnya gue langsung cabut aja udah. Sebagai seorang driver yang sudah berumur, saya merasa bingung melihat anak-anak muda sekarang menyatakan cinta. Dulu, kalau kita ingin menyatakan cinta, cukup dengan membawa bunga atau mengajak jalan. Ya, sekarang ini mereka lebih suka gaya seperti di media sosial. Lian, makasih ya udah ngajak aku ke sini. Lian, kamu kenapa? Kok kelihatan tegang gitu? Enggak, aku bebek aja kok. Cuman... Mana cincinnya tadi ya? Kenapa sih kamu lihat handphone terus? Aku jadi ngerasa dicuekin. Ah, enggak. Aku cuma bebek aja kok. Cuman... Apa ada yang mau kamu bicarakan? Oh iya, sebenarnya aku izin ke toilet dulu ya. Sebentar ya. Ya, bentar ya. Ya, makasih sebentar. Kenapa sih aneh gitu? Dia kelihatan begitu gugup. Pak Jaya akhirnya datang juga. Iya Mbak, maaf ya, tadi macet di jalan. Pak, tolong antarkan pasaran saya ya ke HP sesuai aplikasi. Oh, baik Mbak. Tapi apa ini Mbak? Ini sebenarnya cincin untuk lamaran. Makanya tolong ya dijaga ya, hati-hati ya Pak. Oh, rupanya ada persiapan momen penting ya Mbak ya. Saya pastikan barang ini aman di tangan saya daripada kotak-kotak brankas. Ya, makasih ya Pak. Iya. Baik Mbak, kalau gitu saya jalan dulu ya. Benar ini kafenya. Telepon. Angkat dong Mas Rian. Mati. Siapa sih yang nelpon? Jangan-jangan dari cewek lain. Halo, ini siapa ya? Saya Bang Ojol. Ngantar paket ini pesanan dari Mas Rian. Ada paket barang untuk lamaran sudah sampai nih. Lamaran? Dia mau ngelamar siapa?
Barang ini dikirim oleh Mbak Nia untuk diserahkan langsung kepada Mas Rian. Begitu, Mbak. Jadi dia ada cewek lain selain aku? Wah, kalau itu saya nggak tahu, Mbak. Saya cuman dipesan antarkan barang ini untuk Mas Rian. Itu jelas banget. Kalau barangnya penting, masuk aja ke dalam, Pak. Sebagai seorang ojol, saya sering mengalami situasi yang aneh. Tapi kali ini saya membawa barang rasanya serba salah. Saya takut salah bicara dan malah bikin runyam. Apalagi pas dengar kata lamaran, si mbaknya langsung cemburu begitu. Rian, Ya. selama ini aku mulai curiga. Dan benar saja kan? Maksudnya? Aku cuma pergi sebentar kok tadi. Jangan pura-pura nggak tahu kamu. Kamu ngelamar cewek lain kan? Ngelamar? Ngelamar siapa? Aku nggak tahu apa-apa, Erma. Jangan pura-pura nggak tahu kamu. Bener kan kamu ngelamar cewek lain selain aku? Mas Rian. Iya, Pak. Ini ada barang titipan. Rian, Iya. itu cincin apa? Erma. Jangan bilang. Sebentar. Kamu salah paham, Erma, benar. Ini nggak seperti yang kamu bayangin, Erma, benar. Please. Jadi kamu ngelamar cewek lain ya? Bukan. Kamu salah paham, Erma. Dasar kamu buaya. Enggak, Erma. Erma. Mbak. Mbak, saya mau diajak kemana, Mbak? Tapi saya nggak percaya ini, Pak. Saya minta tolong Bapak antar saya ke rumah cewek itu karena dia sudah merusak hubungan saya. Mbak Emma, sabar ya. Mungkin dia hanya teman biasa, Mbak. Teman biasa dengan semua perhatian yang diberikan, Pak. Ayo Pak, antar saya Pak ke rumah cewek itu. Tapi saya tidak yakin, Mbak. Ini pasti salah paham. Enggak, Pak. Saya seperti cewek bodoh yang ditipu mentah-mentah sama Rian. Ya udah, saya akan antar. Tapi ingat, kita hanya mencari kebenaran, bukan mencari keributan, ya? Iya, Pak. Terima kasih. Ayo, Pak. Ini, Mbak. Saya sempat kaget saat alamat yang ditunjuk Mbak Erma ternyata rumahnya Mas Rian. Ternyata alamat itu adalah alamat yang saya mengantar paket yang disuruh oleh Mbak Nia. Apa mereka punya hubungan khusus? Nia, apa kamu yang sedang menunggu Rian? Hai, Erma ya? Oh, Rian sering kok cerita soal kamu. Rian ada di luar, kenapa? Aku cuma mau bilang, saya sama Rian sudah menjalin hubungan 4 tahun. Kami sudah merencanakan pernikahan. Kalau boleh tahu, emang kamu udah berapa lama dekat sama Rian? Aku emang dekat sama Rian, bahkan sejak SMA. Oh, jadi kamu wanita yang akan dilamar sama Rian? Mbak Nia, seharusnya kamu... Pak, Bapak jangan ikut-ikutan ya. Bapak nggak tahu apa-apa, ini urusan saya sama dia. Apa yang terjadi di sini? Kenapa pada ribut-ribut? Pak, urusan Bapak apa, Pak? Nia, ada apa ini, Nia? Udahlah, semuanya udah jelas dari Nia. Tunggu dulu, Emma. Ini semuanya nggak benar. Kamu Semuanya udah jelas, semuanya dari Nia. Udahlah. Emma, tunggu dulu, Emma. Erma. Tunggu sebentar, Erma. Kamu dengerin penjelasan dulu. Nia! Tolong kamu jelasin semua ini. Mau jelasin apa lagi sih? Erma, Nia ini sepupu aku.
Dia itu anak dari adiknya Mama. Yang berasal dari Jogja. Dan dia sekarang lagi liburan di Jakarta, bener nggak nih ya? Nah, kan? Ya, kita emang deket banget ya, Rian. Keluarga kita juga sering main bareng. Sering ke rumah juga kan? Yoi. Rian, jangan sakiti Erma ya. Dia cinta setengah hidup tau sama kamu. Ya nggak mungkin lah aku sakitin cewek secantik ini. Baru di prank gitu aja, udah mau perang dunia ketiga. Nah, nggak perlu panik kan? Nah. Jadi, kalian ngeprank aku. Santai dong. Erma, di depan mereka, aku mau bilang, maukah kau jadi istri aku? Ya, aku mau. Beneran? Kalau tahu ceritanya seperti ini, mendingan cincinnya langsung kasih ke Mbak Erma daripada bikin drama seheboh ini. Hah? Akhirnya semua masalah selesai dengan bahagia. Anak-anak sekarang ini memang bikin pusing kepala. Tapi yang terpenting semua berakhir dengan lamaran yang romantis. Selamat Rian dan Erma, semoga cinta kalian langgeng. Jadi ceritanya gini, gue dapat orderan nganter makanan, itu lokasinya lumayan jauh dah, ada di belakang kompleks sana. Gue udah semangat ya kan, salip kanan, salip kiri, ya maksudnya sih biar cepet sampai. Udah nyampe rumah, itu rumah sepi banget dah, pokoknya kayak kuburan. Bener nih kayaknya ini alamatnya. Aduh, kagak diangkat-angkat lagi. Kemana sih orangnya? Tapi bener ini alamat rumahnya. Bania, Mbak, Bania, nasi padangnya sampai nih. Mana udah panas banget ini. Aduh, ada orang kagak nih ya? Aduh, panas bener ya. Gue masuk aja dah. Mendingan nih makanan gue gantung aja di motor. Daripada nanti aromanya menyebar, bikin gue lapar sendiri dah. Alamatnya sih bener nih. Tutup aja dah. Mbak, misi. Mbak Nia. Pesanannya udah datang nih, Mbak. Permisi. Mbak Nia. Aduh, sepi banget nih. Apalagi mabar kali ya, sampai kagak kedenger. Buset dah. Gue balik lagi aja kali ya. Sepi bener sih. Rumah-rumahnya kagak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali nih mah. Ya, Mas, tunggu. Siapa ya? Oh, Mbak. Saya driver ojol, Mbak. Ini mau nganterin makanannya Mbak. Oh iya. Si Padang nih.
banget. Maaf ya Mas ya, tadi saya lagi nyuci di belakang, jadi nggak dengar. Oh gitu. Jadi mana makanan saya? Ya sudah, bentar ya Mbak, saya ambilin dulu ya. Lah, makanannya mana nih? Masa gue taruh di sini? Buset dah, masa iya makanan jalan-jalan? Mas, mana makanannya? Iya Mbak, ini nganu Mbak. Nganu apa? Cepetan, saya udah lapar nih. Nganu Mbak, makanannya hilang. Hah? Hilang? Kok hilang? Kok bisa? Gak tahu Mbak, mungkin tadi di gondol kucing kali. Kucing. Apa dimakan anjing ya? Anjing? Di sini tuh kagak ada kucing, nggak ada anjing tuh, lihat mana? Lah iya, kagak ada. Tapi kagak ada Mbak Ya terus makanan. gimana dong Mas? Ini saya udah lapar, ini makanan siang saya loh. Ya udah deh Mbak, saya cari dulu deh ya. Ya udah cepetan. Aduh, Gimana sih? Mana-mana makan siang gua lagi, udah lapar. pas customernya respon, makanannya hilang. Gue cari depan, belakang motor, sampai ke kolong-kolong motor, itu kagak ada. Pokoknya gue panik banget tuh. Wah, kemana nih makanan ya kan? Gitu. Kok bisa hilang gitu aja gitu kan? Ya gimana ya? Gue sampai berpikir kok bisa ya ada orang iseng gitu yang ngambil makanan begitu doang gitu. Lah, kayak kenal tuh bungkusan. Dek! Dek! Sini, Dek! Buset dah. Tuh bocil larinya cepet banget ya. Lari kemana tuh bocil? Buset deh ternyata. Makanannya Mbak Nia di gondol sama si bocil ternyata. Di mana ya? Udah deh. Mendingan gue balik lagi aja dah. Laporan sama Mbak Nia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jody, bawa apaan tuh? Ini Mak, nasi padang dikasih pas lewat. Nih, wangi kan? Kalau dari bau-baunya sih ini pasti nasi padang dari rumah makan padang Binika 2 yang viral itu kan? Iya. Loh, kok kamu bisa dapat ini? Tadi Mak, pas lewat ada abang-abang ojol yang ngasih ini. Jody, kamu jangan sembarangan terima makanan dari orang ya. Tapi gimana kalau kita cobain dulu? Yuk. Kayaknya udahlah, gue pasrah, gue mutusin untuk balik lagi ke customer dan ya bilang aja lapor apa adanya gitu tentang kejadian yang sebenarnya gitu. Ya, gimana mas, gimana? Mana makanan saya? Aduh Mbak, ternyata makanannya Mbak itu tadi dibawa lari anak kecil Mbak. Saya sih udah kejar-kejar dia sampai ke belakang rumah, ke ganggang, tapi tetap kagak ketemu Mbak. Anak kecilnya gimana mas? Ciri-cirinya gimana? Nah, kira-kira nih bocah umur 10 tahunan Mbak. Pendek, pakai baju kuning, terus rambutnya agak betel-betel begitu Mbak. Kayaknya si Jody nih, anaknya Bu Wati. Bener nih, kayaknya menurut ciri-cirinya kayaknya anak Bu Wati nih si Jody. Tuh anak tuh bener-bener tuh mas tuh, bandel banget bener-bener deh. Kemarin tuh ya saya mesen paket ya, kurirnya sampai dikerjain sama dia, motornya sampai dirobohin sama dia. Bener-bener deh saya bener-bener kesel banget sama dia tuh. Buset, itu mah bukan nakal lagi, itu mah udah akut Mbak. Nah itu nih, makanya. Emang kagak dimarahin sama bapak maknya tuh?
Nah ini nih mas nih, mesti saya labrak nih mak nih. Mesti diajarin anak itu, mesti tahu tuh emaknya tuh anaknya udah kurang ajar. Mesti kita paranin ke sana tuh ya. Yaudah ya Mbak, ayo. Saya antar Mbak. Oke. Ayo Mbak. Wah, enak banget nih. Bisa jadi langganan kita tiap hari nih, Jo. Ini enak banget, Mak. Kita bisa makan tiap hari. Iya, wangi. Ayo, kita makan yuk. Enak ya, Jot ya? Wati! Wati, sini lo, gue mau ngomong. Wati! 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 Siapa sih teriak-teriak? Sini lo, gue mau ngomong. Ada apa sih berisik ke rumah orang? Gak tahu apa orang lagi ngapain di dalam. Sopan banget. Anak lu tuh yang gak sopan. Masa gue pesen makanan di ojol diambil sama anak lu? Kemarin tuh ya abang kurir dijailin sama anak lu. Dijatuhin tuh motornya. Bener-bener tuh anak lu. Diajarin gak sih di rumah? Hah? Jangan sembarangan yang nuduh anak saya. Dia memang masih kecil nih ya. Mungkin dia nakal, tapi karena dia nggak ngerti aja. Nggak ngerti. Itu kenyataan ya, makanan gue diambil sama anak lo. Lo tanya aja sama anak lo, orang percaya. Harusnya lo kasih tahu dong mana yang boleh diambil dan boleh yang nggak diambil. Jangan kayak gitu dong. Oh, jadi kamu nuduh saya? Dia tuh masih kecil. Kamu juga dulu waktu masih kecil pasti nakal kan? Introspeksi dong. Ini bukan masalah lu gue ya. Ini masalah anak lu yang udah ngerugiin orang lain. Bu Wati, itu rumah-rumahnya kayaknya lagi asik makan nasi Padang ya. Dari aromanya pasti pakai rendang. Dan ini nih, pasti rendangnya dari rumah makan Padang Bhinneka Duo. Bener kan? Iya, Mas. Enak? Enak banget, Mas. Ini saya baru makan. Pasti dong. Nah, ini dia. Ini pasti pesanan saya nih. Pas nasi Padang 1 paket, pakai rendang, dadar telur. Dan yang pasti nih, di bungkusannya itu pasti ada logonya. Iya kan? Iya. Nah, ini dia nih. Ini pasti pesanan saya nih. Gila juga sih. Mereka berantem nih, kagak ada yang mau ngalah satupun, ya kan? Udah kayak di sinetron, jujur dah. Tapi, gue udah yakin nih, Wati sama anak itu yang memang ngambil makanannya, ya kan? Dan gue bingung aja coba. Gue yang tadinya niat kerja, ya kan? Gue kesana tuh cuma mau nganterin makanan doang. Malah akhirnya jadi saksi duel antara ibu dan anak. Gokil kan? Jody, kamu dapat dari mana itu? Ngambil dari motor abang ojol ini, Mak. Maaf nih ya, namanya juga anak-anak. Jangan dimasukin hati ya. Jadi sekarang mana makanan gue? Udah aku makan sama emak. Dimakan? Habis anak saya bilang, dia dikasih sama orang. Saya juga nggak tahu kalau itu makanan kamu nih ya. Oke, gue nggak mau tahu. Lo harus ganti. Tadi berapa bang makanannya? 48.000 Mbak, sama ongkir. Tuh, 48.000. Dengar. Sebentar ya. Mana duitnya? Ini ya, 50.000-nya, Mas. Terus, gue masih lapar nih bang. Gue
beliin lagi deh mendingan ya kayak tadi ya. Cepetan, gue tungguin, gue nggak pakai nyuci. Siap Mbak, tapi lain kali nanti begitu saya datang nih ya, langsung bukain pintu. Iya, ya. cepetan ya. Oke. Tunggu ya Mbak. Tuh anak lo diajarin, jangan kayak gitu lagi ya lain kali. Jangan seenaknya aja mengambil-ngambil makanan orang, oke? Iya. Sekali lagi minta maaf ya Nia ya. Maafin Jody. Jangan gitu lagi ya nak ya. Jadi buat kalian yang mau pesen makanan, minuman yang enak, pokoknya pesen melalui saya. Saya siap antar jemput tepat waktu. Gitu guys. Mas, kok nggak pakai UFO, Mas? Kak, itu nama bawaan lahir, Kak. Jadi mau diapain, Kak? Zaman sekarang ini, banyak hal bisa menjadi unik. Termasuk pengalaman customer yang satu ini nih. Lihat tuh, pas lagi nunggu makanan, tiba-tiba muncul notifikasi dari aplikasi. Dan, surprise! Nama abang ojol yang nganterin makanan itu, Alien. Wah, benar-benar ya, out of this world. Tapi tunggu dulu nih, yang bikin makin kocak adalah komentar customernya. Wah, nganternya kok nggak pakai UFO bang? Meski tanpa UFO, yang penting makanannya nyampe dengan selamat ya. Wah, lihat nih guys, ada abang-abang super yang lagi nunggu ojol, super jangkung. Ini kayaknya sih sama atau bahkan lebih tinggi ya daripada atlet basket. Nah, tiba saatnya ojolnya datang. Aduh, abang ojolnya jadi kelihatan imut banget nih. Sampai ketutupan sama customernya kalau dilihat dari belakang. Mungkin nih ya, selama perjalanan si abang ojol jadi ekstra hati-hati tuh. Juga ekstra tenaga bawa penumpang yang super tinggi seperti itu. Udah, abang Gojeknya bawa galon. Kenapa? Jadi penumpang dia, Dar. Nih dia nih rekaman yang lagi viral. Abang ojol bawa 3 galon air minum. Lah yang bawa motornya siapa? Ya tentu saja mbak-mbak customernya. Waduh, pinter banget ya mbaknya. Langsung ambil alih kemudi biar si abang fokus jaga keseimbangan galon-galon. Kreatif sih, tapi jangan ditiru lah ya. Demi keselamatan bersama. Jadi karena gue capek, gue mesen Gojek, abangnya dong yang naik sepeda. Ya, kalau biasanya abang ojol yang bawa motornya, yang satu ini beda cerita. Lihat nih, mbak-mbak customernya yang santuy pegang stang. Lah tapi abang ojolnya mana ya? Waduh, ternyata lagi asik goes di belakang guys. Ini si mbak tadinya capek abis sepedaan, akhirnya pesen ojol buat pulang. Tapi masalahnya tuh, sepedaku mau dikemanain ya? Begitu pikir si mbak. Solusinya tukeran. Si abang goes sepeda, si mbak gaspol motor. Ya. Ini baru namanya kolaborasi unik. Naik Gojek ya guys ya. Terus emangnya nggak naik kan? Gak bisa turun gitu. Akhirnya emangnya jalan tapi jadi tukang gojek. Kalau biasanya abang ojol yang bawa penumpang, nah ini kebalik nih. Lihat deh, si customer yang gantian bawa motornya pelan-pelan. Tapi ini dia nih, si abangnya kemana? Misterius sekali bukan? Oh, ternyata si abang jalan di depan sambil nenteng helm. Kayaknya nih abangnya punya taktik baru. Takut remnya blong kali ya? Atau jangan-jangan si abang takut turunan curam gini? Waduh, abang ojol zaman sekarang makin kreatif aja ya. Asal jangan sampai si customer minta bonus jadi driver loh bang. Hahaha.